بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dengan izin Allah yang setiap malam Jumatnya kita membahas kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang diambil dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang hadis tersebut membahas tentang masalah fikih. Kemarin kita berhenti pada pembahasan hadis as-sabi', hadis yang ketujuh, yang merupakan penjelasan dari Utsman ibn Affan yang dijelaskan oleh Humran Maula Utsman bin Affan tentang bagaimana sifat wudu'nya Nabi, tentang kaifiyah, cara atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu'. An Humran Maula Utsman bin Affan, dari Humran, yang Humran ini seorang budak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meminta kepada Humran untuk menghadirkan bejana yang berisi air. Da'a biwudu'in, dia meminta kepada Utsman, meminta kepada Humran untuk mendatangkan bezana yang berisi air, yang tujuannya untuk berwudu'. Fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian di dalam riwayat lain fasabba, Utsman menuangkan air ke kedua tangannya yang didahului oleh tangan kanan, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Faghasalahuma 3 marrat. Utsman bin Affan membasuh tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri tiga kali, dengan cara menuangkan air tersebut
dari bejana. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke bejana itu. Bejana yang berisi air. Summa tamadmada. Kemudian berkumur-kumur. Dia ambil air, dia langsung masukkan tangannya ke air yang di dalam bejana tersebut. Kemudian beliau tamadmada, berkumur-kumur. Wastansyaqa. Kemudian istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Wastanthara, kemudian mengeluarkan lagi. Memasukkan air namanya istinsyaq, dan mengeluarkan air dari hidung. Dikeluarkan air dari hidung itu namanya istinthar. Sama-sama kedua-duanya sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama mustahab. Sama-sama dianjurkan. Jadi dari sini, dari istinsar ini, mengeluarkan air dari hidung, berarti kita benar-benar istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kalau air itu tidak masuk ke hidung, untuk apa dikeluarkan? Berarti memang harus agak dihirup sedikit, sehingga masuk dia. Begitu dia masuk, kemudian dikeluarkan, dihembuskan. Jadi kalau cuma begini-begini saja, tak lewat dari lubangnya itu, maka istinsar pun tak akan ada. Untuk mengeluarkan air pun dari hidung tak akan ada. Kenapa? Hanya begini-gini saja. Jadi ada sedikit airnya, agak. Jangan pala kuat kali nanti lewat ke hidung deh. Keluarnya dari mulut. Iya. Atau masuk langsung ke perut. Karena itu ada salurannya. Jelas ini jemaah? Jadi agak dihirupkan dia. Agak dihirupkan dia sedikit, baru dikeluarkan. Sehingga terjadilah yang namanya istinsyaq dan istinthar. Summa ghassala wajhahu salasan. Kemudian Utsman ibnu Affan, jazakallahu khair. Kemudian Utsman ibnu Affan membasuh wajahnya tiga kali. Sudah berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian dia keluarkan lagi, lalu barulah dia membasuh wajahnya tiga kali. Wa yadayhi ilal mirfaqain, kemudian wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian setelah membasuh wajah, dia membasuh tangan sampai siku. Ingat, wajah dimulai dari awal tumbuhnya rambut, kemudian sampai apa nama ini? Dagu ya, dagu. Sampai dagu.
Kemudian kalau dia daerah sampingnya ini ada sedikit until-untilnya nih. Nah, inilah wajah. Makanya sebagian ulama mewajibkan dari istinsyak tadi karena hidung, kumur-kumur, wajah, mulut itu bagian dari wajah. Dan membasuh wajah itu wajib atau bagian dari rukun wudu. Makanya kalau bisa jangan kita tinggalkan. Kalaupun ada ulama yang mengatakan membasuh, berkumur-kumur atau istinsyak itu bagian dari sunnah, mustahab, ya tetap ada kebaikan juga kita melakukannya. Jangan kita tinggalkan. Berkumur-kumur, istinsyak, istinsar, jangan kita tinggalkan. Kemudian membasuh tangannya mulai dari ujung sampai siku. Berapa kali? 3 kali. Diawali dengan sebelah kanan, baru sebelah kiri. Mana lebih afdal? Apakah dari ujung jari dahulu sampai siku, atau siku dulu sampai ujung jari? Di sini kata para ulama, kedua-duanya boleh. Karena kalimat ghasala yadayhi ilal mirfaq, membasuh tangannya sampai siku, bukan berarti harus dari ujung kuku, ujung jari sampai ke siku, bukan mengharuskan dari ujung jemari dulu, tidak. Hanya sebatas informasi tentang sampai siku saja. Jadi boleh saja dari siku dulu dibasuh sampai ujung jari, boleh saja. Atau ujung jari dulu sampai siku, boleh. Karena kalimat ilal mirfaqain itu hanya sebatas batasan, menjelaskan batasan saja. Batasan membasuh yaitu sampai siku. Dari mana mulai membasuhnya? Walaupun terjadi perselisihan banyak para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada di situ penjelasan harus dari mana ke mana. Yang kalimat kemana sampai menjelaskan ke siku itu hanya sebat pembatasan saja. Maka boleh saja dari siku dahulu dibasuh baru sampai ujung jemari, atau dari ujung jari dulu sampai siku. Kedua-duanya boleh. Paham ini jemaah? Baik. Ini yang menyandar-nyandar kayak lama-lama ngantuk nih. Nanti ya. Nah, Bang Aci. Sampai mana kita tadi Bang Aci? Siku ya. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Mengusap. Di dalam hadis dari Amr bin Yahya Al-Mazini yang merupakan hadis yang ke-8, dari kitab Umdatul Ahkam, di dalam hadis ini wa fi riwayah bada'a bimuqaddami ra'sihi
thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat lain dari hadis yang ke-8-nya, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi itu mengusapnya dimulai dari awal tumbuhnya rambut. Mengusapnya, cara mengusapnya. Karena kalau hanya kalimat mengusapkan, bisa saja begini kan? Makanya dijelaskan di dalam hadis ini, Nabi itu bagaimana cara mengusapnya? Mengusap kepalanya bagaimana? Dimulai dari awal tumbuh rambut, kemudian sampai ke apa namanya? Tengkuk ya. Qafah, sampai ke tengkuknya, akhir tumbuh rambut, bukan akhir panjang rambut ya, yang repot nanti perempuan. Sampai kalau akhir panjang rambutnya sampai mata kaki, gimana cara membasuhnya itu? Tapi akhir tumbuh rambut, kita katakan tengkuknya itu. Jadi caranya mengusapnya mulai dari awal tumbuh rambut, kemudian sampai akhir tumbuh rambut, tengkuknya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi summa zahaba bihima ila qafah. Kemudian dibawakannya tangannya dua ini sampai kepada tengkuknya, akhir tumbuh rambut. Summa raddahuma hatta raja'a ilal makan allazi bada'a minhu. Kemudian dipulangkan lagi sampai dari mana dia memulainya. Dipulangkan lagi, diulangi lagi, dikembalikan lagi mengusapnya sampai kemana dia mengawali mengusapnya. Berarti sampai sini. Beginilah cara Nabi mengusap kepala. Mulai dari sini, kemudian dipulangkan lagi sampai tempat dia awal dari mengusap kepala itu. Paham ini jemaah? Karena bisa saja kan di sini kalimatnya famasaha ra'sahu. Dia mengusap kepalanya. Bisa saja mengusapnya tanpa seperti itu. Bisa saja mengusapnya seperti sebagian kaum muslimin, begini-begini saja. Ini kan mengusap juga namanya. Maka di sini adalah hadis riwayat. Wa fi riwayah, adanya riwayat yang menjelaskan bagaimana cara Nabi mengusap kepalanya agar benar-benar wudhu kita. Bagaimana cara Nabi mengusap kepalanya? Jelas ini jemaah? Nah. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya. Sudah kita praktekkan bagaimana cara Nabi mengusap kepalanya, disebutkan dalam riwayat yang ke-8-nya, di hadis yang ke-8-nya ya. Summa ghasala kulla rijlin salasan, kemudian dia membasuh
apa namanya? Membasuh kakinya tiga kali. Setiap kaki 3 kali. Kanan dahulu 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Bagaimana dengan telinga? Makanya telinga itu bagian dari kepala. Maka langsung saja begitu dia usap kepalanya sampai akhir batas rambut, kemudian dikembalikan lagi, baru langsung mengusap telinga. Agar supaya sekalian dia, karena apa? Karena itu bagian dari kepala, telinga bagian dari kepala. Summa ghassala kulla rijlin salasan, kemudian dia membasuh, bukan mengusap, membasuh kakinya. Setiap kaki 3 kali. Kanan dahulu 3 kali, kaki kiri baru kaki kiri 3 kali. Summa qal, kemudian Utsman mengatakan, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman, sesungguhnya aku melihat langsung cara berwudunya Nabi seperti wuduku ini. Seperti cara berwuduku ini. Dan cara wudunya Utsman dilihat oleh Humran. Lalu Humran lah yang menceritakan itu. Humran itu budaknya Utsman bin Affan. Kemudian kemudian Utsman membacakan hadis Nabi. Setelah mengatakan, sesungguhnya aku melihat Nabi berwudu, caranya seperti aku praktekkan ini. Kemudian dia membacakan hadis Nabi. Utsman membacakan hadis Nabi. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla raka'atain, la yuhadditsu fihima nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu seperti wuduku ini ucapan Nabi ya, bukan ucapan Utsman lagi. Nah, Utsman membacakan hadis Nabi. Utsman membacakan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah? Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, yang di dalam salat 2 rakaat itu dia benar-benar khusyuk, benar-benar menghadirkan hatinya, benar-benar fokus. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Allah menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah keutamaan mengikuti wudunya Nabi. Kata para ulama, kalau ada hadis-hadis semisal ini, riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan berwudu, yang dimaksud di sini adalah wudunya seperti wudunya Nabi. Maka orang yang tidak mengikuti seperti wudunya Nabi, maka seluruh riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu tidak akan dia dapatkan. Allah jemaah, di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, ana bacakan beberapa keutamaan berwudu. Namun tetap seperti wudunya siapa? Wudunya Nabi.
Maka alangkah ruginya kita kalau kita berwudu tidak seperti wudunya Nabi. Rugi sekali. Dalam hadis sahih akhrajahu Muslim wa ghairihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain dari Imam Muslim, apa kata Nabi SAW dari Abu Hurairah? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha ma'a qatril ma. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, dan selain dari Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini, apabila seorang hamba muslim berwudu, apabila seorang hamba mukmin berwudu, wudunya seperti wudunya Nabi. Faghasala wajhahu, dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya itu kullu khati'atin, seluruh dosa-dosa dari wajahnya. Nazara ilaiha ma'a qatril ma. Seperti apa di wajah ini? Mata, iya. Hidung, iya. Mulut, iya. Bagian dari wajah. Maka kalau ada dosa mata, keluar. Kalau ada dosa hidung, keluar. Kalau ada dosa lisan, keluar. Ma'a qataril ma, bersamaan keluarnya air-air itu. Dia basuh wajahnya, berjatuhanlah dosa-dosa yang di sekitar wajahnya bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu. Ini luar biasa jemaah. Kita basuh wajah kita, kita barusan melihat yang haram, keluar. Mencium yang haram, keluar. Au ma'a akhiri qatril ma, atau atau bersamaan dengan akhir air yang jatuh. Bersamaan dengan akhir air yang jatuh. Intinya tetap jatuh. Keluar, jatuh dosa-dosa itu bersamaan jatuhnya air. Udah isya jemaah. Fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadah ma'al ma atau ma'a akhir qatril ma. Apabila dia membasuh tangannya, kemudian jatuhlah air yang dari tangannya itu, jatuhnya air terikut dengan jatuhnya dosa-dosa tangannya. Nikmat luar biasa. Makanya ahibati fillah, kalau kita berwudu hendaknya ingat ini hadis. Kita ingat ini hadis. Ketika kita berwudu, kita basuh wajah kita, ya Allah, maka berjatuhanlah kita akan berharap wajah, seluruh dosa-dosa wajah itu akan berjatuhan bersamaan air wudu itu jatuh. Kita ingat hadis ini ketika kita membasuh tangan, demikian juga.
Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlah, maka keluarlah seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya, ma'al ma' atau ma'a akhiri qatril ma', bersamaan dengan jatuhnya air dari kakinya. Jadi kaki yang dia langkahkan ke tempat yang dosa, yang merupakan dosa, berjatuhan itu. Hatta yakhruju naqiyan minadh-dhunub, sampai dia berkeluar selesai dari wudu, maka bersihlah dirinya dari dosa-dosa. Selesai dari berwudu, maka bersihlah dirinya dari dosa-dosa. Itu wudu. Belum lagi dia salat. Salat itu juga bisa menghapuskan dosa. Jangan wudu saja tak salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun wudu, praktekkan wudu, kemudian pulang lagi ke rumah dia, tidur dia. Anak kan sudah dapat penghapus dosa dari wudu, Ustaz. Ingat ahibati fillah, Allah mengatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Jangan sepele kita di dalam dosa ini. Apa kata Allah? Yaghfiru liman yasha, Allah menghapuskan dosa yang dikehendakinya. Jangan pernah sepele dengan dosa. Allah menghapuskan dosa hambanya jika dosa hamba tersebut dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, dihapuskan atau tidak itu? Maka jangan pernah sepele. Naam, berapa banyak janji-janji Allah dengan taubat nasuha menghapuskan dosa. Naam. Kalau dia benar-benar taubat nasuha, Allah pasti hapuskan. Nanti kan bisa lagi berdosa. Udah dihapuskan kok. Ini kemarin kata Nabi SAW, siapa yang puasa Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah, Allah akan hapuskan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Berapa hari sudah kita lewati jamaah? Ini tanggal berapa ini? Jangan tanggal 20. 14 Zulhijjah. Berapa hari dari 9 hari? Dari 9 Zulhijjah? 5 hari. Ini 1 tahun. 1 tahun akan datang dihapusi dosa-dosanya. Berarti Ustaz bebas bermaksiat selama 1 tahun. Ini bukan orang yang berakal ini. Abu Bakar jamin, dia masih hidup, dijamin masuk surga, dijamin terjauh dari api neraka. Apakah Abu Bakar berhenti di dalam kewajiban, di dalam melakukan ibadah? Berhenti Abu Bakar? Tidak. Bebas melakukan dosa? Tidak. Malah mereka semakin bersungguh-sungguh
tanda terima kasihnya kepada Allah, tanda bersyukurnya kepada Allah. Satu tahun akan datang jemaah. Namun ingat, itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus memenuhi syarat. Dia harus bertaubat. Kalau masih dosa-dosa kecil, akan Allah hapuskan. Demikian juga dalam hadis ini, yang berguguran bersamaan dengan air yang gugur atau keluar atau jatuh dari air wudhu tersebut, ini juga sebagian ulama mengatakan di dosa itu adalah dosa kecil. Kalau dia dosa besar, ada khususnya. Apa saja dosa besar Ustaz? Al-Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair Az-Zunub sudah menjelaskannya. Tinggal baca. Apa saja dosa-dosa besar. Makanya ada kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan dosa-dosa besar di Imam Az-Zahabi. Taib. Demikian juga dalam hadis, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa' bihi darajat. Maukah kalian, kata Nabi SAW, kutunjukkan sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, ya betul, mau ya Rasulullah. Isbaghul wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu' ketika di waktu-waktu yang kita malas menyempurnakannya. Di waktu-waktu enggak senang kita menyempurnakannya. Ketika sakit misalnya, sempurnakan wudu'. Ada waktu-waktu yang malas atau waktu-waktu yang enggak suka kita menyempurnakan wudunya seperti wudunya Nabi, itu enggak suka kita. Maka sempurnakan wudu. Dengan kondisi seperti itu akan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Wudu seperti itu. Kalau aku misalnya di waktu-waktu air sedikit, bukan tidak ada air. Kalau tidak ada air, maka berlaku hukum apa? Hukum tayammum. Ini ada air, tapi agak menyempurnakan, udahlah, wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali. Wah, ini kan melepaskan kewajiban saja. Sempurnakan wudu, mulai dari memasukkan air ke hidungnya atau berkumur-kumurnya, mulai dari itu. Sempurnakan wudu sampai kaki. Kondisi-kondisi yang kita tidak ingin atau tidak senang kalau disempurnakan wudu. Tatkala orang kondisi seperti itu disempurnakan wudunya, Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Wa kathratul khata' ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Langkah demi langkah menghapuskan dosa, kemudian mengangkat derajat, diberikan pahala berlipat-lipat. Sebagian ulama, ahibati fillah, sebagian ulama kalau bisa memang sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, ketika kita mau berangkat ke masjid, kita sudah dalam keadaan berwudu.
dari rumah. Kita sudah dalam keadaan berwudu dari rumah. Agar sempurnalah penjelasan para ulama, keutamaan-keutamaan langkah demi langkah diampuskan dosanya, mendapatkan derajat yang tinggi atau diangkat derajatnya, atau mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Berwudu dari rumah. Tatkala di tengah jalan kita batal wudu, ya baru insya Allah keutamaan itu tetap kita dapatkan walaupun kita berwudu di sini, di masjid. Kalau bisa kita usahakan kita berangkat mau ke masjid berwudu dulu. Taib. Udah azan ya? Fadhal man azan. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut beberapa menit insyaallah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa saja wudu itu mengangkat derajat. Di samping dari menghapuskan dosa-dosa. Kemudian juga annahu sabil ilal jannah. Bisa saja wudu itu menghantarkan seseorang masuk ke dalam syurga. Ingat bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang dengan amalan yang dia lakukan setelah dia berwudu dia salat 2 rakaat. Setelah dia berwudu dia salat 2 rakaat. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Bilal, apa yang engkau amalkan? Sampai saya mendengar na'alaika, sandalmu di dalam syurga. Keutamaan besar. Nah, ini juga sebagian orang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ini dibawa orang itu menjadi hujjah. Berarti bisa saja amalan itu baik walaupun tidak pernah diajarkan, tidak pernah dituntun oleh Nabi. Ini keliru. Bilal melakukan ini, bukankah Nabi masih hidup? Nabi masih hidup. Sehingga dia membenarkan amalan yang dilakukan oleh Bilal. Kalau sudah dibenarkan oleh amalan yang dilakukan oleh Bilal, dibenarkan oleh Rasulullah, berarti amalan itu sesuai dengan sunnah. Sekarang Nabi wafat, siapa yang membenarkannya? Siapa yang membenarkannya? Jadi nggak bisa beralasan seperti ini. Lihat Bilal bin Rabah melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Malah Nabi bertanya. Naam, di dalam riwayat ini Nabi bertanya, wahai Bilal, apa yang kau amalkan? Berarti memang tidak diajarkan oleh Nabi kepada Bilal. Namun Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Yang bisa menuntun mereka, meluruskan mereka, mensahihkan mereka, membenarkan dan mensalahkan mereka. Kalau sekarang Nabi udah wafat, tidak berlaku lagi kaidah yang dilakukan oleh seperti Bilal bin Rabah. Tidak berlaku lagi. Jadi bisa saja dengan ini berwudu, kembali kita katakan sesuai dengan wudunya Nabi. Sesuai dia berwudu seperti wudunya Nabi tadi, kita jelaskan. Kemudian dia sholat 2 rakaat atau sholat yang lain, entah itu fardu, maka bisa saja dengan cara itu Allah menghantarkannya ke dalam syurga. Demikian juga di dalam hadis akhrajahu Muslim wan Nasa'i wa ghairihima, disahihkan. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i dan selain dari keduanya, dari Uqbah bin Amir
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu', siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, berupaya memperbagus wudunya, summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, yuqbila alaihima biqalbihi wa wajhihi, di dalam salatnya dia menghadirkan hatinya, dia fokus di dalam salatnya, wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Kalau dia berwudu seperti wudunya Nabi, dengan cara itu kemudian dia salat, bisa menghantarkannya ke dalam surga. Kemudian wudu itu juga akan menjadi cahaya di mana? Di hari kiamat. Dengan bercahayanya dari anggota wudu umat Nabi Muhammad, dari situlah Nabi tahu itu umatnya. Makanya Bilal berpendapat, dia ingin panjangkan cahayanya sampai dia membasuh tangannya melewati dari siku. Dia ingin panjangkan cahaya itu. Jadi kita berwudu seperti wudunya Nabi, oleh anggota wudu kita akan bercahaya. Dari situlah Nabi mengenal kita, kita ini umatnya. Ini luar biasa jemaah. Keutamaan-keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berwudu, mengikuti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu pertanyaan. Fadhal. Berkumur-kumur? Ya. Baik. Beda halnya kalau kita sakit ahibati fillah. Ketika mungkin tidak bisa melakukan sempurna amalan itu, maka fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah semampu kalian. Bertakwalah kalian semampu kalian. Lakukanlah amalan itu semampu kita. Kita mungkin bisa saja kita meninggalkan berkumur-kumur itu. Tapi kita ingin mengambil keutamaan tadi. Apalagi lisan kita sering melakukan dosa. Kita ingin keluarkan dosa itu bersamaan dengan keluarnya air. Ketika kita keluarkan, maka kita masukkan air ke mulut kita, walaupun tidak kita kumur-kumurkan mungkin sakit, maka insya Allah kita itu tidak masalah. Dan keutamaannya tetap akan dia dapatkan. Kenapa? Kenapa dia tidak berkumur-kumur, tidak membersihkannya? Karena lagi sedang sakit. Maka keutamaannya akan tetap dia dapatkan dan insya Allah tidak masalah karena sedang sakit. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, lakukan amalan itu semampu kalian. Faham ya? Baik. Habis jemaah? Kan memang satu tadi dia. Satu yang tak apa. Oh, tambah lagi. Tak dapat dia. Apalagi mungkin dia agak sudah apa kan? Sudah bersisir. Waktu membasuh itu, kalau diginikan nanti Ustaz, Masya Allah, kemudian dipulangkan lagi, baserak sisir Ustaz.
Jadi bagaimana? Ya udah separuh sebagian aja katanya. Di bagian muka udah capek-capek mensisirnya. Ini kan anak-anak muda dulu kan gitu kan. Anak muda dulu udah pakai minyak tanco. Dia apa? Kemudian wudhu, gimana? Akhirnya ke belakang dibasuh. Dia tidak dapatkan tuh. Dipancing anak muda, keluar anak mudanya. Fadal, fadal. Menjawab, amin. Nah, itu bab sholat itu ya. Ada beberapa hadis lagi nih yang kita bahas ya. Di hadis yang ke bab sholat itu, selesai dari hadis yang bab toharah, hadis yang 43. Tadi habis hadis keberapa? 8 lah ya. Berarti berapa lagi tuh? baru bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, ahibati fillah. Kalimat amin sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Kan disebutkan dalam hadis Allah mengaminkan bersamaan dengan amin seorang hamba. Lalu malaikat bersamaan aminnya malaikat dengan seorang hamba tersebut itu akan bisa memiliki keutamaan terhapusnya dosa atau terkabulnya doa-doa. Dengan jika seseorang mengaminkan bersamaan dengan aminnya malaikat, keutamaan besar. Maka itu yang kita peroleh, itu yang kita tujuan kita. Yang kita inginkan amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau itu yang kita targetkan, tak malas kita mengaminkannya. Lagi waktu enak, waktu senang kita amin. Lagi waktu kurang mood, kurang mood. Kalau target kita bagaimana aminnya kita bersamaan dengan aminnya malaikat, waktu kita tidak kurang mood atau lagi semangat, akan tetap kita mengaminkan dengan kuat. Amin yang benar, amin. Jangan amin. Jangan pula amin. Atau amin. Jangan pula semangat kali. Di 30 jamaah, satu mengalahkan 30 suaranya. Amin katanya kan. Kalau itu ngantuk-ngantuk itu habis itu. Bangun lah itu. Jadi itu kita tujuan kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bersamaan amin kita berdengan aminnya malaikat. Keutamaan besar. Amin. Akhwat nam. Kalau akhwat mereka tidak mengeraskan, tidak menjaharkan suara. Amin. Dia sebatas berkedip saja lisannya atau jangan lewat dari telinganya. Beda dengan laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh menjiharkan suara. Jangan pula mengalahkan suara laki-laki. Kenapa? Karena dari suara itu akan nampak simbol seorang wanita. Masya Allah.
Taib. Sudah kelewatan kita Pak ya? Sudah lewat. Nah, takbir setelah di tanggal 9, dimulai dari di tanggal 9 Arafah Zulhijjah, itu sudah masuk takbir muqayyad, takbir yang terikat. Berarti takbir itu hanya boleh setelah sholat fardu. Beda dengan mutlak. Masya Allah, tambah lagi nih jamnya nih jemaah. Jadi takbir setelah selesai sholat fardu, takbirnya, dan dia harus memang kuatkan, dan itu sendiri-sendiri. Bukan saya bertakbir pakai mic, bukan memimpin jemaah, tidak. Silakan mau takbir sendiri. Makanya teks atau kalimat-kalimat takbir itu berbeda-beda, dan itu sudah saya bawakan. Pertama terkadang 3 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terkadang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa saja jamaah mengambil yang kedua, dia mengambil 3, saya mengambil 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Maka tidak ada boleh berjamaah. Bukan dipimpin oleh satu orang. Saya cuma pakai mic. Jemaah atau makmum silakan bertakbir sendiri. Makanya saya terus bertakbir, tidak ada waktu untuk mencelah, untuk memimpin, tidak. Kalau ada memimpin itu sudah bid'ah namanya. Tidak boleh. Faham ini jemaah? Nah, jadi itu bukan dipimpin oleh, bukan kami yang memimpin makmum untuk bertakbir, tidak. Hanya sendiri saya bertakbir. Dan disunnahkan itu memang kuat suaranya, dijiharkan. Demikian juga jamaah takbir sendiri. Yang di sini takbir sendiri, yang di tengah takbir sendiri, yang di ujung sana takbir sendiri, sehingga dengan kuat yang agak suara yang berkuat akan nampak yang namanya katanya berjamaah. Sebenarnya tidak berjamaah. Kemudian silakan semampu kita. Berapa kali takbir itu silakan semampu kita. Mau dia 5 kali, mau dia ke 6 kali. Makanya bisa saja kalau saya berhenti, Bapak selagi semangatnya ini silakan langsung lanjut saja. Atau Bapak berhenti, saya lanjut. Silakan. Semampu kita. Mau 5 kali, mau 6 kali, mau 10 kali, silakan. Dan takbir muqayyad harus sebelum zikir. Kalau takbir mutlak dari 1 Zulhijjah sampai 8 Zulhijjah itu setelah zikir. Kalau muqayyad mulai dari 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ba'da zuhur itu harus sebelum zikir. Apakah takbir itu sudah cukup mencukupi zikir ba'da sholat? Oh, tidak cukup. Tidak cukup. Tidak bisa menghapuskan atau tidak bisa mengapakan dengan zikir ba'da sholat. Tidak. Makanya setelah kita takbir, tetap kita zikir ba'da sholat. Karena zikir ba'da sholat memiliki keutamaan besar. Dihapuskan dosa seorang hamba, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jangan tinggalkan zikir ini. Sebanyak buih di lautan. Berapa jumlah buih di lautan? Maka jangan kita tinggalkan zikir ba'da sholat. Itu pun jemaah zikirnya itu benar-benar. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, ini tak dapat nih. Yang kedua, tadi berapa ya? 40 atau berapa tadi ya? Enggak dapat nih. Maka fokuskan di dalam mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fokuskan juga dalam hitungan. Karena hitungan zikir itu sudah ditentukan oleh syariat.
Kalau ingin mengambil 33, jangan 35. Lewat 2 karena melamun. Adapun memang ada yang sampai 10 kali, ada 15 kali, itu memang sudah ditentukan oleh syariat. Zikir jumlahnya sudah ditentukan. Sehingga kalau sesuai dengan jumlah tentunya, maka akan mendapatkan keutamaan tadi. Dihapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak buian. Kalau melamun dia, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 36 kali, di mana riwayat ini 36? Allahu Akbar sampai putaran 3 kali dia ini. Nah, nggak dapat keutamaannya. Kenapa? Karena jumlah yang tidak sesuai dengan dijumlahkan oleh syariat. Maka kita fokuskan setelah ba'da zikir di dalam ba'da sholat itu. Fokuskan agar kita mendapatkan jumlahnya sesuai, kemudian cara mengucapkannya sesuai. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisakah dijumlahkan semuanya atau di subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sampai 33 kali? Bisa. Itu kan model-model sudah ada ditentukan oleh model-modelnya oleh syariat, oleh Nabi SAW. Paham Pak ya? Baik. Jadi tidak cukup mencukupi dari takbir, itu tidak bisa mencukupi dari zikir ba'da shalah. Ini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.